semuanya, perkenalkan aku Adelia Kansa dengan NIM 0804 128232843 dari kelompok 3 Praktikum Fisiologi Hewan. Di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai materi-materi dari Praktikum Fisiologi Hewan. Materi pertama mengenai pengujian nutrisi. Nutrisi berperan sebagai sinyal lingkungan yang dapat memodulasi jalur perkembangan melalui interaksi dengan hormon dan reseptornya, sehingga mempengaruhi diferensiasi sel, metabolisme energi, dan sensitivitas hormon. Ketidakseimbangan nutrisi baik kelebihan maupun kekurangan dapat menyebabkan stres seluler, disfungsi mitokondria, dan gangguan metabolisme yang berujung pada penyakit kronis seperti diabetes tipe 2 dan obesitas. Selanjutnya, pengujian nutrisi dibagi menjadi dua, makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien dibutuhkan dalam jumlah besar karena berperan sebagai sumber energi dan bahan pembangun tubuh. Contoh utama dari makronutrien itu karbohidrat, protein, dan lemak. Sebaliknya, mikronutrien dibutuhkan dalam jumlah kecil namun memiliki peran yang sangat vital dalam berbagai fungsi metabolisme dan pencegahan penyakit. Mikronutrien terdiri atas vitamin seperti vitamin A, B, C, E, dan K, serta mineral. Nah, kekurangan dari makronutrien dapat menyebabkan malnutrisi energi hingga protein, sedangkan kekurangan mikronutrien menyebabkan kondisi yang dikenal saiga hidden hunger atau kelaparan yang tersembunyi. Materi kedua mengenai energi budget. Konsumsi energi berasal dari pakan yang dimakan hewan, biasanya dihitung berdasarkan masa pakan kering yang dikonsumsi dan nilai energi per gram. Pada hewan pengerat, pakan standar mengandung energi metabolik sekitar 16 hingga 18 kJ per gram. Bahan kering, energi pangan tidak semuanya dapat diserap tubuh. Sebagian akan keluar bersama feses. Energi dalam feses dapat diukur dengan kalorimetri atau diperkirakan menggunakan koefisien cerna pakan. Pada rodent, kecernaan energi pakan biasanya 70 hingga 85% tergantung komposisi serat dan protein. Energi respirasi mencerminkan energi yang digunakan untuk metabolisme basal dan termoregulasi pada hewan kecil. Laju metabolisme relatif tinggi dibandingkan hewan besar karena rasio luas permukaan tubuh lebih besar. Produksi energi adalah energi yang tersimpan sebagai penambahan biomasa baik berupa pertumbuhan jaringan tubuh maupun reproduksi. Pertambahan massa kering tubuh dapat dikonversi menjadi dengan menggunakan nilai energi biomasa biasanya sekitar 19-20 kJ per gram. Materi 3, homeostasis. Homeostasis adalah proses biologis yang menjaga stabilitas kondisi internal tubuh meskipun terjadi perubahan di lingkungan eksternal. Tujuan utama dari homeostasis adalah memastikan kondisi internal tubuh tetap optimal untuk mendukung fungsi seluler seperti metabolisme, reproduksi, dan adaptasi terhadap stres. Komponen utama dari homeostasis itu ada 3. Yang pertama, reseptor atau sensor mendeteksi perubahan lingkungan internal ataupun eksternal. Contohnya reseptor suhu pada kulit. Yang kedua, itu ada pusat kendali, mengelola informasi dari reseptor dan menentukan respon yang diperlukan. Contohnya, hipotalamus sebagai pengantar suhu tubuh. Yang ketiga, itu ada efektor, menjalankan respon yang telah ditentukan oleh pusat kendali. Contohnya, kelenjar keringat atau otot-otot pada pembuluh darah. Nah, mekanisme dari homeostasis itu berlangsung melalui berbagai cara. Yang pertama, umpan balik negatif atau negative feedback. Sistem ini menekan atau mengurangi perubahan untuk mengembalikan keseimbangan. Contohnya, pengaturan kadar gula darah oleh insulin. Yang kedua, itu ada umpan balik negatif atau positive feedback. Sistem ini meningkatkan respon untuk mencapai hasil tertentu. Contohnya, kontraksi rahim saat persalinan. Materi keempat mengenai pendarahan, pembekuan, dan tekanan darah. Darah merupakan bagian terpenting dari tubuh manusia yang memiliki beragam fungsi, yakni sebagai alat transportasi oksigen, nutrisi, hormon, dan zat-zat lain ke seluruh tubuh. Jaringan tubuh makhluk hidup serta membawa sisa metabolisme menuju organ ekskresi. Selain itu, darah juga berperan dalam sistem pertahanan tubuh terhadap infeksi, pengontrol suhu tubuh, serta menjaga keseimbangan asam basah dan cairan tubuh. Secara umum,
darah terbagi atas plasma darah, eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, trombosit atau keping darah. Nah, di pendarahan, pembekuan, dan tekanan darah itu ada namanya bleeding time atau BT yang didefinisikan sebagai waktu yang dihitung dari tusukan pada pembuluh darah hingga terjadinya pendarahan. Bleeding time sangat bergantung pada fungsi trombosit, faktor ion Wellborn, dan elastisitas dinding kapiler. Materi kelima mengenai diabetes mellitus. Diabetes mellitus ialah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah atau hiperglikemia akibat gangguan sekresi insulin, resistensi kerja insulin, atau kombinasi dari keduanya. Kondisi ini mengganggu metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein sehingga menyebabkan gangguan fungsi fisiologis tubuh. Gejala khas yang sering dikenal sebagai 3P yaitu poliuria atau sering buang air kecil, polidipsia sering merasa haus, dan polifagia atau mudah lapar. Diabetes mellitus ini diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan mekanisme penyebabnya. Diabetes mellitus tipe 1 penyakit autoimun yang ditandai dengan kerusakan sel beta pankreas sehingga tubuh tidak dapat menghasilkan insulin. Yang kedua itu ada diabetes mellitus tipe 2 ditandai dengan resistensi insulin disertai gangguan sekresi insulin relatif. Faktor resiko yang berperan antara lainnya obesitas, pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, serta riwayat keluarga atau keturunan. Yang ketiga itu ada diabetes mellitus gestasional, yaitu terjadi pada masa kehamilan akibat intoleransi glukosa yang pertama kali muncul selama kehamilan. Kadar darah glukosa dapat diukur menggunakan glukotes, yaitu strip uji berbasis reaksi enzimatis yang mendeteksi glukosa dari sampel darah. Hasil uji biasanya ditunjukkan melalui perubahan warna pada strip. Materi ke-6 mengenai respirasi. Kalau kita bicara mengenai respirasi, pasti itu tidak jauh dari pernapasan. Ya, betul sekali. Respirasi adalah sistem pernapasan atau yang digunakan untuk proses pertukaran gas, di mana sistem pernapasan berperan sangat penting dalam tubuh untuk menunjang kelangsungan hidup. Dalam proses pernapasan, oksigen merupakan zat kebutuhan utama. Oksigen untuk pernapasan diperoleh dari udara lingkungan sekitar, O2, kemudian melewati saluran napas atau bronkus dan sampai ke dinding alveoli atau kantung udara. Sesampainya di kantung udara, O2 akan ditransfer ke pembuluh darah yang di dalamnya mengalir sel-sel darah merah untuk dibawa ke sel-sel di berbagai organ tubuh sebagai energi dalam proses metabolisme. Setelah metabolisme, sisa-sisa metabolisme terutama karbon dioksida atau CO2 akan dibawa darah untuk dibuang kembali ke udara bebas melalui paru-paru pada saat membuang napas. Sistem pernapasan hewan amat bervariasi. Hewan bersel satu atau uniseluler belum memiliki sistem organ. Pernapasannya terjadi secara langsung dari udara bebas, langsung berdifusi ke dalam sel tubuhnya. Hewan multiseluler yang tubuhnya cukup besar, umumnya pernapasannya tidak langsung, sehingga pertukaran darahnya dari sel perlu bantuan alat pernapasan. Pada hewan besar, umumnya bentuk alat pernapasannya berupa permukaan tubuh, trakea, insang, dan paru-paru. Katak merupakan hewan amfibi yang termasuk ektodrem atau berdarah dingin, sehingga suhu tubuhnya dipengaruhi langsung oleh lingkungan. Dan mencit merupakan mamalia kecil yang tergolong endoterm atau berdarah panas. Materi ke-7 mengenai gerak dan sistem otot. Jaringan otot tersusun atas sel-sel memanjang yang dikenal sebagai serabut otot yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi ketika menerima rangsangan dari impulsi saraf. Serabut-serabut ini tersusun sejajar dalam sitoplasma yang mengandung banyak mikrofilamen. Mikrofilamen dibentuk oleh protein kontraktil antara lain aktin dan miosin. Kontraksi memiliki dua jenis ketegangan otot. Yang pertama kontraksi isotenik, yang kedua kontraksi isometrik. Kontraksi
Isotonis terjadi ketika otot berkontraksi hingga memendek, seperti saat mengangkat beban yang relatif ringan. Sebaliknya, kontraksi isometrik adalah kondisi ketika otot mengalami ketegangan tanpa perubahan panjang. Misalnya, saat mencoba mengangkat beban yang terlalu berat sehingga tidak terjadi pergerakan sama sekali. Jaringan otot memiliki 4 karakteristik. Pertama, kontraktilitas adalah kemampuan otot untuk memendek dan menegang ketika menerima rangsangan. Ekstensibilitas menggambarkan kemampuan otot untuk memanjang saat ditarik. Elastisitas adalah kemampuan otot untuk kembali ke bentuk dan ukuran semula setelah mengalami perenggangan atau pemanjangan. Sedangkan eksitabilitas atau iritabilitas adalah kemampuan otot memberikan respon terhadap rangsangan yang diterimanya. Gerakan menekuk atau fleksi dan meluruskan ekstensi dilakukan oleh 2 jenis otot, antara lain otot flexor yang berfungsi membengkokkan sendi dan otot ekstensor yang berfungsi meluruskan sendi. Otot tidak dapat berkontraksi secara terus-menerus tanpa henti, tetapi memerlukan waktu untuk beristirahat atau relaksi. Materi ke-8 mengenai pengujian kepekaan indera pendengaran. Pendengaran merupakan kemampuan sistem syaraf dalam memahami energi suara melalui reseptor mekanik. Hal ini terjadi karena telinga merespon getaran mekanis yang ditimbulkan oleh gelombang suara di udara. Gelombang suara yang termasuk dalam jenis gelombang mekanik dapat merambat tidak hanya di udara tetapi juga di medium lain seperti air. Namun, transmisi melalui cairan memerlukan tekanan yang lebih besar dibandingkan udara karena cairan memiliki inersia yang lebih tinggi. Kecepatan rambat gelombang suara di udara sekitar 20 derajat Celcius di permukaan laut atau sekitar 344 meter per second, dan laju ini meningkat seiring dengan naiknya frekuensi suara dan ketinggian. Suara yang didengar manusia berupa getaran pada membran timpani atau gendang telinga yang masuk ke rentang frekuensi yang dapat dideteksi, yaitu antara 20 Hz hingga 20.000 Hz dengan sensitivitas tertinggi di sekitar 1000 hingga 4000 Hz. Kelompok rentang percakapan normal pria berkisar 120 Hz, sedangkan wanita lebih tinggi sekitar 250 Hz. Materi ke-9 mengenai reproduksi. Reproduksi merupakan salah satu proses biologis yang penting dalam kelangsungan hidup suatu spesies. Faktor yang mempengaruhi proses reproduksi yaitu kondisi lingkungan dan hormonal. Perkembangbiakan hewan dapat dibedakan menjadi perkembangan generatif dan vegetatif. Perkembangan secara generatif ditandai dengan adanya peristiwa perkawinan, yaitu peleburan sel-sel kelamin atau gamet. Pada hewan tingkat tinggi, sel-sel kelaminnya dapat dibedakan menjadi sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau sel ovum. Perkembangan biakan secara vegetatif tidak memerlukan sel kelamin dan terjadinya pada hewan tingkat rendah. Adapun yang termasuk perkembangbiakan secara vegetatif antara lain pembelahan diri, pembelahan tunas, dan fragmentasi. Reproduksi pada hewan hanya terjadi secara seksual dan juga aseksual, antara biasa bergantian melakukan modus tersebut. Sistem reproduksi pada jantan terdiri atas testis yang dikelilingi tunika vaginis, selubung testis, epidermis, dan ductus deferens, kelenjar aksesoris atau kelenjar vesikulosa, prostat, dan bulbo urethralis. Uretra juga penis yang dilindungi oleh proposium. Bila testis diambil dan diangkat dari skrotum, di mana fungsi utama skrotum adalah memberikan kepada testis suatu lingkungan yang memiliki suhu 1 hingga 8 derajat Celcius lebih dingin dibandingkan dengan temperatur rongga tubuh. Materi ke-10 mengenai sistem endokrin atau hormon.
Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Hormon bertindak sebagai pembawa pesan dan dibawa oleh aliran darah ke berbagai sel dalam tubuh, yang selanjutnya akan menerjemahkan pesan tersebut menjadi suatu tindakan. Kelenjar endokrin atau kelenjar buntu merupakan kelenjar yang mengirimkan hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan kelenjar-kelenjar tersebut tanpa melewati duktus atau saluran, dan hasil sekresinya disebut dengan hormon. Beberapa kelenjar endokrin ada yang menghasilkan lebih dari satu macam hormon dan ada yang menghasilkan satu macam hormon. Misalnya, kelenjar hipofisis sebagai pengatur kelenjar yang lain, perubahannya akan tetapi memerlukan waktu yang lama. Tidak seperti sistem syaraf yang hanya kerjanya dengan cepat dapat dilihat perubahannya. Hal ini karena hormon yang dihasilkan akan langsung diedarkan oleh darah melalui pembuluh darah sehingga memerlukan waktu yang panjang. Adapun ciri-ciri hormon, yang pertama itu hormon diproduksi oleh kelenjar endokrin dalam jumlah kecil. Yang dua, hormon diangkut oleh sel darah menuju sel target. Yang ketiga, hormon mengadakan interaksi dengan reseptor khusus yang terdapat pada sel target. Yang keempat, hormon mempunyai pengaruh mengaktifkan enzim khusus. Yang kelima, hormon tidak hanya mempengaruhi suatu sel target, melainkan juga terhadap sel target berlainan. Materi ke-11, sifat aksi refleksi sederhana pada manusia. Gerak refleks adalah jenis gerakan yang muncul tanpa kita sadari atau gerakan yang kita hanya sadari setelah terjadi. Proses pengiriman impuls pada gerak refleks mirip dengan gerakan biasa. Perbedaan impuls gerak refleks tidak melalui pengolahan di sistem syaraf pusat, melainkan di susun tulang belakang. Selain itu, contoh dari gerak refleks adalah saat jari tangan kita menyentuh objek panas, maka tangan akan segera melakukan penarikan. Refleks tendon dalam atau yang biasa disebut sebagai refleks miostatik yang terdiri dari serangkaian gerak yang melibatkan pemanjangan, kontraksi, dan relaksasi dari sekelompok otot. Lengkung refleks terdiri dari 4 komponen. Yang pertama reseptor, yang kedua serat aferen, yang ketiga pusat integrasi, dan yang keempat serat eferen. Sistem syaraf tepi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sistem sadar dan sistem syaraf tidak sadar. Sistem syaraf yang sadar bertanggung jawab atas aktivitas yang diatur oleh otak, sementara sistem syaraf otonom menguras tindakan yang tidak bisa dikontrol oleh otak, di antaranya detak jantung, pergerakan saluran pencernaan, dan produksi keringat. Sistem syaraf somatik terdiri atas saraf kranial yang merupakan syaraf-syaraf yang berasal dari otak serta syaraf-syaraf yang berasal dari sumsum tulang belakang. Materi terakhir mengenai regenerasi. Regenerasi merupakan salah satu fenomena biologis yang menunjukkan kemampuan mekanisme untuk memperbaiki atau mengganti bagian tubuh yang hilang. Dalam fisiologi hewan, regenerasi menjadi contoh penting dari bagaimana sistem seluler dan jaringan berinteraksi untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan regenerasi, yang pertama, spesies dan kompleksitas organisme, usia, lingkungan mikrojaringan. Adapun faktor eksternal berperan penting dalam menentukan kecepatan regenerasi. Kombinasi suhu dan cahaya dapat saling mengkompensasi dalam mendukung laju regenerasi. Secara keseluruhan, regenerasi ekor pada kadal merupakan hasil kompromi fisiologis antara biaya energi yang dikeluarkan dengan manfaat adaptif yang diperoleh, di mana kondisi optimal memungkinkan regenerasi berlangsung cepat dan efektif. Salah satu contoh nyata regenerasi pada hewan adalah pada kadal kebun atau Eutrophis multifasciata.
Spesies ini memiliki kemampuan autotomi, yaitu melepaskan ekornya secara sadar sebagai mekanisme pertahanan diri ketika terancam predator. Setelah autotomi, kadal mampu memicu proses regenerasi yang membentuk ekor baru.